Oke, kita mulai ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum Ya, warahmatullahi wabarakatuh. alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa berkumpul ya, masih secara virtual gitu ya. Dan kita sama-sama berdoa ya, semoga pandeminya segera berakhir dan kita bisa ke kampus. Sudah kangen nggak sama kampus? Kangen, Bu. Kangen. Kemarin saya sedih sekali deh, kan 2 minggu ini saya ada ini ya, kerjaan di kampus dan seminggu itu sekitar 3 hari ke kampus ya untuk ngecek, karena adalah sedang ada summer course online gitu. Sepi kampusnya, sedih, biasanya kan rame ya di CC gitu ya, dan jajanan yang di depan itu juga jadi sepi karena nggak ada kalian sebagai mahasiswa ya. Semoga segera selesai ya pandeminya. Oke, saya akan share materi untuk hari ini. Ya, kelihatan deh? Lihat, Bu. Kelihatan, Bu. Lihat ya? Oke. Lihat, Bu. Nah, seperti yang disampaikan minggu sebelumnya, bahwa dalam database gitu ya, ada 3. Ya, masih ingat apa saja komponennya? Ada data, definition, language. Masih ingat ya? Contohnya apa kemarin? Kalian sudah buat tuh SQL-nya. Create, apa kemarin? Ada bisa menjelaskan? Create database, create table, gitu ya? Halo, terdengar suara Ibu? Dengar, Bu. Aman ya? Oke. Nah, hari ini kita akan belajar yang kedua, yaitu Data Manipulation Language, DML. Satu lagi adalah DCL, ya. Nah, ada beberapa klausa yang sudah ada dalam sintaks SQL. Apapun DBMS-nya, secara umum SQL-nya sama. Mungkin hanya berubah di simbol. Contohnya, ada yang pakai nanti persen, ada yang pakai bintang gitu. Tapi secara susunan sama, ya. Oke, kita lihat di sini. Jadi kita akan belajar ini ya, fungsi SQL, bagaimana mendapatkan data ya dari database menggunakan SQL, kemudian susunan klausanya, dan kita akan membahas tentang grouping data, pengelompokan data. Kemudian kita akan belajar SQL insert, update, delete ya. Masih ingat ya, mungkin di awal saya pernah menyinggung tentang CRUD. Masih ingat nggak? Cek. Dek, suara saya aman nggak Dek jaringannya Dek? Halo? Aman, Bu. Aman ya? Saya takutnya udah ngomong gini kalian ya, jaringan saya putus. Oke, semoga masih ingat ya. CRUD. C-nya apa? Create. Create. Ini sudah kita kemarin ya, pas DDL. R-nya adalah read, baca. U-nya update, D-nya delete ya. Ini update, delete, insert untuk menyisipkan setelah kita buat, misalkan kita mau nambah baris gitu ya, nambah beberapa baris, nah itu kita bisa pakai insert. Nah, yang akan kita bahas untuk hari ini lebih ke arah yang R-nya, read-nya ya. Read ini contohnya gini deh. Kalian kemarin buat database mahasiswa. Ada tabel apa aja? Masih ingat nggak? Tabel mahasiswa, ya. Tabel kuliah sama tabel hasil belajar, gitu kan ya? Nah, di tabel mahasiswa kuliah hasil belajar ada nggak ya tabel yang menyatakan seperti yang saya sampaikan? Contoh, tampilkan mahasiswa yang agamanya Islam. Ada tabel khususnya? Tidak. Tidak ada. Tapi kita bisa melakukan itu. Bisa mendapatkan informasi tersebut. Atau yang lainnya, saya menampilkan mahasiswa yang nilai aplikasi komputernya tertinggi. Atau menampilkan mahasiswa yang belum mendapatkan nilai, berarti yang 0, yang masih kosong. Atau menampilkan mahasiswa yang nilai basis datanya terendah. Atau menampilkan berapa jumlah mahasiswa mengambil mata kuliah tiap semesternya, misalnya gitu. Itu bisa dengan mudah kita lakukan menggunakan query.
Ya, nanti kita nyambungnya ke SQL. Oke, itu kurang lebih. Nah, SQL itu kepanjangan dari apa deh kemarin? Masih ingat? Semoga setelah Relation. UTS nggak lupa ya. Structure, query, language, gitu ya, SQL. Nah, ini merupakan bahasa utama untuk DBMS relasional. Ciri utamanya ini relatif mudah dipelajari daripada kita belajar algebranya ya. Oke. Kemudian sifatnya non prosedural, cukup menentukan informasi apa yang dibutuhkan, bukan bagaimana mendapatkannya. Oke. Kemudian secara umum dia menggunakan konsep bahasa Inggris. Jadi kalau belum bisa, tulis aja dulu seperti apa, gitu ya. Nah, ini bahasa yang memungkinkan user, kita bisa, kemarin ya sudah kita coba membuat database, struktur tabelnya, gitu ya. Nah, ini yang hari ini kita lebih ke arah poin 2 dan 3. Melakukan operasi dasar, insert, update, delete, melakukan query sederhana. Ini yang tadi saya sampaikan ada DDL, ada DML. Oke, sudah ya. Nah, sekarang perintahnya. Pernyataan SQL itu terdiri dari ada reserved word, ya. Apa reserved word? Bagian tetap dari SQL. Dia tidak perlu diterjemahkan dan tidak dapat dipisah dengan baris. Nah, kalau user defined word itu kata yang dibuat oleh kita, ya, pengembang, programmer. Misalnya nama database, nama kolom, nama view gitu ya. Nah, kita perhatikan tidak boleh menggunakan nama tabel, nama kolom itu sama dengan reserved word-nya. Misalnya nama kolomnya select. Nah, itu nggak boleh. Ya, pengecualian. Nah, oke. Nah, ini hanya notasi yang digunakan untuk slide ini. Ya, maksudnya untuk memudahkan kalian. Di grup belum ada ini juga ya. Oke ya. Kalau huruf besar, nanti gimana Bu kalau pas di PostgreSQL-nya? Bebas. Kalau saran saya sih lowercase aja ya. Nah, ini untuk menentukan saja bahwa kalau huruf besar dia menunjukkan reserved word, berarti yang klausa yang sudah ditentukan sama SQL-nya. Huruf kecil itu user defined word yang didefinisikan oleh kita. Kalau ada pipe artinya pilihan. Kalau ada tanda kurung kurawal, elemen yang dibutuhkan. Kalau yang kurung siku, elemen opsional. Gitu ya. Kalau ada titik-titik artinya pengulangan. Nah, ini harus kalian perhatikan. Bahwa literal itu merupakan konstanta yang digunakan dalam SQL. Dan literal bukan angka harus diapit dengan kutip. Contoh, tampilkan masuknya agamanya Islam. Berarti select bintang misalnya from tabel mahasiswa where agama sama dengan kutip Islam. Karena dia literal bukan angka. Tapi kalau literal berupa angka, misalnya mahasiswa yang IP-nya di atas 3, gitu ya, tampilkan. Nah, itu nggak usah pakai kutip, langsung angkanya. Nah, sekarang pernyataannya, ya. Pertama, harus gitu ya. Yang di awal itu adalah select, itu harus wajib. Ya. Nah, select pasangannya bisa select distinct, bisa select all, atau select nama atributnya. Ya. Kemudian diikuti dengan from. From diikuti dengan nama tabel. Coba perhatikan semuanya bahwa di dalam klausa select minimal ini harus ada 2 yang dikasih warna biru. Sama seperti membuat kalimat dalam bahasa Indonesia, ada subjek, ada predikat. Gitu kan ya? Berarti di situ ada select, ada from. Itu minimal yang harus ada. Kemudian ini urutannya harus seperti ini ada ya. Urutannya seperti ini. Nggak boleh balik-balik. From dulu baru select, nggak boleh. Harus sesuai. Kemudian where, nah ini ada tanda kurung berarti sifatnya opsional, tergantung kita mau menampilkan apa. Dan sifatnya ya tergantung dari kebutuhannya ya. Where kondisinya apa?
Artinya dia kalau memang sudah select sama from-nya itu terwakili, nggak pakai from pun nggak apa-apa. Misalkan, tampilkan semua mahasiswa di vokasi. Berarti select bintang from TBL mahasiswa. Selesai. Tidak pakai where, nggak apa-apa. Gitu ya. Tapi misalkan, tampilkan mahasiswa di vokasi yang kotaknya di Solo. Nah, berarti select bintang from TBL mahasiswa where kota asal Solo. Kayak gitu. Ya. Nah, group by ini untuk pengelompokan, having untuk menyaring ketika ada group by. Jadi having itu ada ketika ada group by. Order by untuk mengurutkan. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Aman? Halo? Aman ya? Oke, next. Nah, ini pasangannya ya, Dea. From itu pasangannya tabel. Kalau where itu untuk memfilter menyaring baris, gitu ya. Kalau having pasangannya hanya untuk group by dan dia memfilter grup kelompok. Contohnya gini, kelompokkan mahasiswa berdasarkan kota asal. Kemudian hitung berapa jumlahnya. Nah, itu pakai group by. Nanti ya bertahap. Hari ini kita paling cuma select from sama where aja. 1 dan 2 tabel itu aja, ya. Oke. Order by untuk mengurutkan. Misalkan urutkan berdasarkan abjad nama gitu ya, ascending. Nah, itu pakai order by ya. Oke, ini secara umum contoh-contohnya. Saya akan langsung contohkan di notepad ya, supaya kalian nggak bingung karena ini contohnya beda sama yang database kita. Oke, database kalian sudah dibuat kemarin? Halo? Ini masih pada tidur bukan? Halo, halo. Terdengar suara Ibu? Terdengar, Bu. dengar, Bu. Ya, oke. Oke ya. Tadi select pasangannya apa, Dek? Masih ingat? From. Bukan, select pasangannya nama Tabel, Bu. nama atribut. Select. Kalau from pasangannya nama tabel ya. Loh, kenapa ini sebentar? Bentar ya. Oke ya, select nama atribut, from nama tabel. Nah, ini yang harus kalian pahami. Oke. Saya langsung praktek ya, maksudnya langsung di notepad supaya paham. Nanti implementasinya kita coba di PostgreSQL. Oke, tolong diperhatikan. Nah, ini sudah mulai agak ngoding dikit ya. Nggak banyak kok ya ngodingnya kalau database mah. Oke, sekarang saya buka Notepad++, tolong diperhatikan. Oke, sudah terlihat deh? Sudah, Bu. Sudah ya. Oke, masih ingat nggak? Kemarin kalian buat database-nya adalah mahasiswa, ya? Masih ingat ya? Ada Iya. berapa tabel? Ada 3. 3. Perhatikan, nama tabelnya kalian ingat-ingat. Kalau beda dengan saya, dengan Bu Zahro, dengan Kakak Asdos, nggak apa-apa. Tapi nanti pada saat membuat SQL, membuat query, disesuaikan namanya. Misalkan gini, select bintang from, saya nulisnya tabel mahasiswa. Sedangkan kalian buatnya, maaf jangan coret-coret dulu ya. Kalian membuatnya mahasiswa gitu ya. Maka kalian gunakan mahasiswa gitu ya. Tolong yang coret-coret dihapus dulu. Oke. Terus ada tabel kuliah. Ingat ya? Ingat nggak? Ada tabel hasil belajar. Gini kan seperti ini ya? Masih ingat? Kemarin itu tabel bantuan kota kalau nggak salah. Kenapa? Kemarin itu tabel bantuan kota kalau nggak salah dibikinnya. Oh, tabel mahasiswa. Terus tabel apa? Bantuan kota sama provider kalau nggak salah. Oh, oke. Mirip ya, mirip. Berarti ada 3 tabel ya? Ya. Iya. Oke. Nah, sekarang mahasiswa ada NIM.
ada nama, gitu kan ya? Ada alamat, ada kota asal, terus ada apa lagi? Anak ke. Nah, tipe datanya kemarin sudah dijelaskan ya kan ya, Dek ya? Ada yang tipenya apa? Kalau misalnya NIM tipenya apa? Halo? Teks, Bu. Ya, teks ya. Oke. Coba lihat. Nanti soalnya di modulnya seperti ini latihannya sudah dibuat seperti ini supaya memudahkan kita ya. Nah, ini mahasiswa kuliah, itu ada kode kuliah seperti latihan kita yang normalisasi kemarin ya. Ada nama kuliah, gitu kan ya. Nama kuliah sama hasil belajar. Oke. Sorry. Nama kuliah, SKS, dan semester. Gitu ya. Oke, kemudian di hasil belajar, itu ada NIM. NIM kalian. Kalau di Postgre ini ada yang unik ya. Pakai ID aja, dia increment. Kalau di mahasiswa, primary key-nya siapa, Dek? NIM. NIM. Oke ya, ini primary key. Kalau di tabel kuliah, primary key-nya adalah kode kuliah ya. Kalau di hasil belajar di sini adalah ID. Kemudian NIM sebagai apa? Kalau saya ngambil dari tabel yang lain? Foreign key. Iya, foreign key ya. Oke, di sini sebagai foreign key saya singkat. Kemudian di sini ada kode kuliah gitu ya. Kode kuliah sama di sini nilai UTS, nilai UAS. Kemarin saya sempat ini ya, apa? Memberikan kalian file Word. Masih ada nggak filenya? Coba saya share lagi ya. Nih. Bentar. Seingat saya nanti saya share di itu ya, di mana? Di grup. Oke. Nah, Dek, coba perhatikan. Ini hasilnya. Oh. Bentar, saya penasaran. Oke, saya share ya, sebentar. Saya matikan dulu, biar kebayang database yang nantinya akan kalian bangun dan akan kita gunakan ya satu semester ini. Sampai nanti akhir dari semester. Bentar, saya buka dulu. Aslo sudah hadir ya? Nanti untuk tugas-tugasnya ya. Sudah, Bu. Bentar, saya buka dulu. Maaf ya, ini kenapa tiba-tiba komputernya lama ya. Oke. Deh, untuk yang Postgre-nya kemarin ada yang belum terinstall? Atau aman semuanya? Aman ya? Aman, Bu. Nah,
contoh DBMS gitu ya, DBMS itu software untuk membuat database, itu nggak hanya Postgre ya. Yang punya Microsoft itu nyambung dengan Microsoft Office ya, ada Access. Kemudian nanti kalian juga akan belajar MySQL. Kemudian MySQL sekarang sudah ini ya. dulu masih free ya. Nah, yang free sekarang MariaDB. Kemudian nanti ada, kalau kalian mau belajar lebih expert lagi, ada Oracle gitu ya. Ada banyak sih ya, ada DB2 dan seterusnya. Oke, sudah tampil? Belum, Bu. Belum, Bu. Oke, ini lagi loadingnya lama, lumayan ini ya. Sudah kelihatan, Dek? Sudah, Bu. Kelihatan ya, oke. Nah, hari ini ya, supaya sama nanti belajarnya, dan soal-soal yang dari saya sudah dibuat soalnya untuk yang mahasiswa dengan barang. Ya. Oke. Yang tadi saya jelaskan, ada mahasiswa, ada kuliah, sama ada hasil belajar. Ya. Oh ya, kelas ini yang ikut summer course, Jaka kelas ini bukan? Iya, Bu, saya. Oh iya. Nanti jam 9 masuk kelas ya? Iya, Bu. Kelas yang summer course ya? Lama ya. Sebentar ya dia, maaf kok lama banget ini. Bentar. Kalau kendala jaringan kemarin ke kampus juga pas summer course gitu ya, wah ternyata jaringannya nggak stabil. Oke, kelihatan semuanya? Udah saya buka. Udah kelihatan? Sudah, Bu. Oke ya. Oke, kurang lebih seperti ini hubungannya. Jadi ada mahasiswa, hasil belajar, sama kuliah. Di hasil belajar nanti ada apa? Satu field yaitu primary key, namanya ID ya. Nanti kalian buat dia auto increment aja ya. Oke. Nah, nilainya ini boleh bebas ya memasukkan datanya. Ini yang dari saya, ada mahasiswa, kemudian ada kuliah sama hasil belajar. Ini ya, kurang lebih. Ini persis seperti materi normalisasi kemarin. Ya. Oke, saya ulangi, coba perhatikan. Ini mahasiswa ada NRP, nama, kota asal, anak ke gitu ya. Tempat lahir, tanggal lahir, agama. Kemudian yang di kuliah ada kode kuliah, nama kuliah, SKS, semester. Ya, tabel induknya berarti siapa, Dek? Yang punya primary key, yaitu mahasiswa dan kuliah, ya. Tabel anaknya yang apa? Yang ada foreign key-nya, yaitu di sini ya, ID belajar ini ada ID belajar sebagai primary key, NRP sama kode kuliah sebagai foreign key. Nilainya diambil dari tabel yang induknya, nilai UTS sama nilai UAS. Oke. Nah, sekarang saya ingin membuat SQL-nya gitu ya. Nah, caranya perhatikan. Tadi ada minimal ada klausa apa? Select sama klausa from ya. Ini nanti modulnya saya kirim ya di grup ya. Nah, select itu pasangannya apa, Dek? Nama atribut. Atau bisa juga nama tabel dot diikuti dengan nama atribut. Ini yang harus kalian pahami. Jadi kalau misalnya nanti ada, Bu, nama tabel, ya, tapi harus diikuti dengan nama atribut. Atribut. Ini ya.
Oke. Nah, kalau from ini harus diikuti dengan nama tabel. Ya. Coba perhatikan Dek semuanya ke layar. Ini lihat ya. Diingat-ingat ada 3 tabel, mahasiswa, kuliah sama hasil belajar. Kemudian atributnya, field-nya ya. NIM, nama, alamat, kota asal, anak ke, agama. Yang kuliah, kode kuliah, nama kuliah, SKS semester. Yang hasil belajar, ID, NIM, kode kuliah, nilai UTS, nilai UAS. Nah, perhatikan pertanyaan saya. Di sini ada NIM, gitu ya. Di sini ada NIM juga. Nah, boleh nggak namanya sama? Boleh? Boleh. Asalkan nanti ketika 2 tabel ini digunakan bersamaan, kalian wajib menuliskan nama tabelnya. Sehingga kayak gini, misalkan pakai yang mahasiswa, tabel gitu ya, mahasiswa dot nim gitu. Ya, di sini diikuti dengan dot nim. Tidak boleh ketika digunakan mahasiswa dan hasil belajar hanya NIM saja. Kenapa? Bingung nanti dianya. NIM dari yang mana gitu. Kecuali kalau kalian satu lagi di sini dikasih nama misalnya NRP. Berarti kan namanya beda tuh, unik, tidak ada yang sama, nggak apa-apa. Tanpa nama tabel. Tapi kalau namanya persis sama dan dia digunakan saat bersamaan, wajib dikasih nama tabel gitu ya. Nanti kalau ada error suka ada ini kok ya, ada notif, ada pesannya. Dek, misalnya, coba tampilkan gitu ya, misalkan ya, mahasiswa yang beragama Islam. Gimana SQL-nya? Ini biar tahu dulu ya, beragama Islam. Maka caranya select gitu ya. Yang mau ditampilkan yang apa aja, Bu? Misalkan gitu ya. Oh, tidak semuanya, cuma 3. Kalau cuma 3 tulis NIM gitu ya. Nama, alamat, misalkan gitu. Jadi hanya menampilkan 3 atribut saja. NIM, nama, alamat. Yang agamanya Islam. Berarti from dari tabel apa, Dek? Dari tabel mahasiswa. Berarti di sini from mahasiswa. Gitu ya. Kalau ini ditampilkan, maka dia menampilkan semua data tanpa ada kondisi agama Islam. Kalau mau ada kondisinya, kasih di sini where gitu ya. Apa? Agama Islam, berarti nama atributnya harus sama dengan yang kita tuliskan tadi. Gitu ya, agama, tulis di sini. Berarti di sini where agama sama dengan Islam. Gitu. Bisa dipahami sampai sini? Bisa, Bu. Bisa ya? Oke, lanjut. Nah, saya modulnya saya tampilkan lagi ya, biar nggak ini. Oke. Kelas ini kemarin sudah belum ya modulnya ya? Kalau nggak salah udah saya share di Evita belum ya? Modul mana ya? Oke. Ya. Kalau misalkan menampilkan semua gimana, Bu? Misalkan gitu ya, ada pertanyaan. Nah, ini. Udah kelihatan? SQL. Tapi mana ya? Oke ya. Oke, ini latihannya seperti ini ya. Sudah saya siapkan. Nah, coba perhatikan. Misalnya tadi. Nih. Tampilkan NRP nama mahasiswa. Nah, ini kan tanpa kondisi nih.
tanpa kondisi apapun. Berarti hanya select NRP nama from TBL mahasiswa saja, tanpa ada klausa where. Ya. Tadi klausanya ada di sini ya. Nih, klausa-klausanya. Yang minimal harus ada select dan from. Ya. Oke. Terus, kalau ada tampilkan semua field, berarti perintahnya select bintang from TBL mahasiswa. Gitu ya. Nah, kalau misalkan ada yang sama nih, misalkan ada, saya ingin tahu berapa sih jumlah mahasiswa yang sudah mengambil mata kuliah. Nah, itu kan ada NRP yang redundant, double ya. Nah, supaya diambil satu, kalian boleh nuliskan select distinct. Misalkan select distinct NIM from TBL mahasiswa. Gitu ya. Nah, kalau ada klausa where-nya seperti yang tadi saya tampilkan. Select bintang gitu ya. From TBL mahasiswa where kondisinya apa. Gitu ya. Oke, ini untuk yang satu tabel. Nanti ini latihannya ya, bisa dicoba. Intinya adalah select pasangannya nama atribut, from pasangannya tabel. Tabel yang kita punya, where kondisinya. Nah, sekarang gimana? Kalau kita punya lebih dari satu tabel. Gitu ya. Oke, ada dua cara. Ya. Terlihat sekarang saya buka apa? Notepad++. Notepad. Iya, oke ya. Dek, sebentar ya, saya sambil ngerekam. Oke. Ya, coba perhatikan. Misalnya gini. Ada soal. Nah, tampilkan gitu ya. Oke. Tampilkan NIM mahasiswa, kemudian kode kuliahnya gitu ya, sama nama mahasiswa. Kemudian tampilkan pula nilai UTS dan nilai UAS. Nah, kalau kayak gini nih, kalian harus tak ingat, dia melibatkan berapa tabel. Nah, gitu ya. Kalau melibatkan lebih dari satu, nanti from-nya ada sedikit perbedaan. Nah, kalian lihat di sini ya. Ada from mahasiswa, berarti dia hanya melibatkan satu tabel. Sekarang saya nanya, NIM, ini adanya di tabel apa? Mahasiswa. Tabel mahasiswa ada, Bu. Gitu ya. Terus ada di tabel apa lagi? Hasil Belajar. Terus nama mahasiswa. Adanya di tabel apa? Tabel mahasiswa. Ya. Tabel kuliah. Adanya di tabel apa? Kode kuliah. Tabel kuliah. Kode kuliah adanya di tabel apa? Di tabel kuliah sama tabel hasil belajar. Gitu kan ya? Ya kan? Ya. Nilai UTS sama nilai UAS adanya di apa, Dek? Tabel hasil belajar. Iya. Nah, pertanyaan sekarang, melibatkan berapa tabel? Bu? 3 tabel. 3. Tapi bisa nggak 2? Bisa. Kenapa bisa? Karena NIM di sini itu juga ada di hasil belajar. Boleh. Yang ini kita boleh nggak gunakan. Jadi cukup kita menggunakan, ini tadi nama apa ya, Dek? Oh ya, udah ya. Ini boleh kita gunakan di hasil belajar saja. Gitu ya. Termasuk yang kode kuliah. Gitu ya. Kode kuliah di sini adanya di 2, Bu. Boleh kita gunakan yang hasil belajar saja. Nah, gitu ya. Kalau memang dia ada di 2-nya. Sehingga untuk kasus ini kita bisa menggunakan 2 tabel. Yaitu tabel, apa, Dek? Hasil belajar. Hasil belajar dan tabel mahasiswa. Tabel mahasiswa. Karena tabel mahasiswa kita ingin mengambil namanya. Gitu ya. Nah, oke. Gimana caranya? Gitu ya. Oke.
Contoh soalnya. Tadi di sini ya, tampilkan NIM nama. Berarti sileknya apa, Dek? Silek, NIM, gitu kan ya? Terus nama, ini tulis aja semuanya. Gitu yang ada di soal. Nilai UTS, ingat tulisannya harus sama. Kalau Bu, saya ada spasinya, misalkan gitu ya. Suka masa gini nih biasanya. Bu, ada spasinya. Gitu. Kalian gunakan kurung siku. Ya karena harusnya enaknya sih kalau buat nama field itu tanpa spasi. Karena kalau ada spasinya nanti kayak gini nih, kita harus kasih kurung siku. Ya. Oke. Jadi sebentar ya, saya ini dulu. Sebentar ya, saya nge-record yang satu lagi. Bentar ya. Oke. Oke ya, coba diperhatikan lagi. Nah, from-nya, oke, cek. Suara Ibu terdengar ya? Dek, from-nya melibatkan berapa tabel? Halo? From-nya melibatkan berapa tabel? Dek, suara Ibu terdengar? 2 Ibu. 2. Kecil ya? Halo, suara Ibu terdengar? Terdengar, Bu. Ya, Terdengar, Bu. from-nya berarti 2 ya. Coba perhatikan cara pertama. Berarti from-nya TBL hasil belajar, koma, TBL mahasiswa. Perhatikan cara pertama, where. Nah, Dek, di antara hasil belajar sama mahasiswa ini, ya, hasil belajar dengan mahasiswa, itu field yang berhubungan apa sih? Nah, kalian lihat di sini. Ya. Kalau kita perhatikan, nih hubungannya ya. Hasil belajar sama mahasiswa. Yang berhubungan apa, Dek, fieldnya? NRP. NRP. Maka tulis di sini. Gitu ya. Maka tulis di sininya where gitu ya. TBL hasil belajar dot gitu ya. NRP sama dengan gitu. Itu cara pertama. TBL mahasiswa dot NRP. Artinya ini kita hubungkan. Kalau nggak pakai where di sini nanti hasilnya duplikatnya banyak. Tidak sesuai dengan konsep database. Jadi ini harus ada. Apa yang berhubungan? Gitu ya. Nah, coba perhatikan lagi. Ya, saya ulangi. Menampilkan ya, berarti NIM, nama, kode kuliah, nilai UTS, nilai UAS. Nah, ini ya. Hasil belajar mahasiswa. Ingat tadi, karena NIM ini ada di 2 tabel, hasil belajar sama tabel mahasiswa, maka kalian gunakan nama tabelnya. Pakai yang mana, Bu? Bebas. Mahasiswa atau hasil belajar boleh. Tapi saran saya tabel induknya. Berarti TBL mahasiswa dot gitu ya, dot NIM ya. Oke, from tabel hasil belajar, koma mahasiswa, kasih ini. Paham sampai sini, Dek? Menampilkan dari 2 tabel?
Cara pertama, ya. Cara kedua. Oke, perhatikan. Kita pakai yang namanya alias. Alias itu gini, Dek. Kan nama tabel kadang panjang. Kita boleh pakai alias mengganti. Kita kasih di sini misalnya ya. Tabel hasil belajar S gitu ya, bebas namanya. Boleh belajar. Atau paling gampang SB, Bu. Satu huruf boleh. Bebas. Tulis ini berarti SM misalnya. Tapi jangan lupa, ketika yang from ini dikasih alias, maka yang atas pun harus diganti. Ini diganti. Berarti digantinya M dot gitu ya, karena merefer ke sini. Gitu ya. Yang sini juga dikasih, Dek. Berarti apa? Berarti apa? B dot gitu ya. Dan di sini diganti apa? M dot. M dot. Paham sampai sini? Paham, Bu. Ya, oke. Berikutnya saya kasih tambahan deh di sini. Tadi kan di sini gini, tampilkan NIM, nama, kode kuliah, nilai UTS, nilai UAS tanpa ada kondisi. Kalau saya nampilkan yang gitu ya, namanya misalnya Iwan gitu ya, maka kita nambahkan apa deh di sini? Nambahin apa? N gitu ya, N di clause aware-nya. Karena kalau kondisi pasti di clause aware. Tambahkan di sini. N apa? N apa tadi? Nama Nama sama sama dengan dengan Iwan. Iwan. Gitu. Ya. Ini untuk cara kedua pun sama. Tambahin di sini N gitu ya. Nah, kalau di Postgre nanti bisa pakai untuk komentar ya, di eksekusinya pakai yang lainnya dikasih komentar. Dari yang dieksekusi itu aja, atau di blok yang SQL kita mau jalankan terus dieksekusi. Ini ya. Nama Iwan. Itu cara yang kedua. Cara yang ketiga sekarang. Nah, perhatikan ini agak sedikit beda ya. Perhatikan, ini saya copy. Ya, saya copy bawah. Oke, lihat deh. Kalau tadi kita pakai klausa where, sekarang ini saya hapus dulu ya. Saya hapus. Gitu ya. Nah, ini komanya saya hapus, ditambahkan. TBL hasil belajar SB inner join. Berarti digabungkan. Gitu ya. Digabungkan dengan apa? Mahasiswa. Ini kalau saya pakai alias ya. Boleh nggak, Bu? Nggak pakai alias? Nggak apa-apa. Ya. Oke. Hasil belajar digabungkan dengan mahasiswa SM. Nah, kalau tadi kan pakai klausa where. Sekarang nggak. Dia pakai on gitu. Apa yang berhubungan, Dek? Sama kayak tadi. B.nrp sama dengan M.nrp. Jadi pengganti yang where tadi dimasukkan ke sini. Bu, mana yang lebih efisien? Yang cara terakhir. Karena dia di inner join gitu ya. Jadi kalau dalam sisi database, dia, tahu nih, gabungkan dulu. Nah, itu lebih cepat aksesnya dibandingkan cara sebelumnya. Kalau ada iwannya gimana, Bu? Tambahkan, berarti where, tambahkan klausa. Yaitu where, apa tadi? Where nama sama dengan Iwan. Paham sampai sini deh? Halo? Paham? Bisa dipahami nggak sampai sini? Praktek langsung ya. Oke. Ini saya akan share ke Bu Zahro. Bu Zahro boleh di copy paste latihannya. Ini langsung ke mana? Ke Postgre ya. Oh, sorry. Ada database-nya nggak? Kalau nggak yang satu tabel dulu ya Bu Zahro ya. Bu Zahro ada? Halo, Bu Zahro? Halo Bu. Ya maaf Bu, suaranya delay saya. Oh iya, sorry. Saya dicoba dulu ya. Ini saya share ke Bu Zahro. Bu Zahro sambil boleh menyiapkan Postgre-nya. Sebentar, saya simpan dulu ya. Mungkin yang
Karena database-nya beda ya Bu ya, nggak apa-apa yang satu tabel dulu aja Bu. Iya, Bu. Bentar ya, saya simpan dulu di saya taruh di WA ya Bu ya. Oh iya, Bu. Oke, dicoba ya sekarang ya. Sebelum kalian praktek, Bu Zaro akan mempraktekkan yang dasar-dasar dulu. Oke. Ya, Ini silakan. saya praktekin ke tabel yang Ya, kemarin yang aja ya, Bu. kuota. Oh, iya, Tapi siap. untuk yang satu tabel dulu aja, Bu. Ya. Oke, Bu. Oke, silakan Bu Zahro. Udah saya WA ya, Bu ya. Jaka? Ada Jaka di sini? Ada Bu, saya Bu. Ya. Ya, Jaka Ansor masuk ke kelas sebelah ya. Udah Oke, mulai Bu. ya. Ya. Bu. Halo, cek. Suara Ibu terdengar? Bu Zahro mau Ya, Bu, melanjutkan? terdengar. Oh iya, sip. Saya ke ini dulu ya, ke kelas sebelah ya. Ini kerjaannya lumayan. Ya, Bu, enggak. Dilanjutkan. Oke, teman-teman, ini kita coba sama-sama aja ya. Itunya, apa namanya, query-nya. Ya, coba saya screen dulu Postgre-nya. Kalau suara sayanya udah cukup jelas ya? Jelas, Bu. Jelas, Bu. Jelas, Bu. Ini mohon izin ya, nggak pakai video, khawatir delay gitu. Postgre-nya udah kelihatan FPG admin. Udah, Bu. Ini kita latihannya langsung pakai PG admin aja. Ini teman-teman bisa buka di ininya, di browsernya ya, kayak PG admin. Terus di bawah server PostgreSQL dan database, ini ada database yang kemarin udah coba kita buat, itu database bantuan kuota. Nah, sini kita bisa
ngebuka query ini caranya dengan klik kanan terus query tool. Di bawah skema ini kita bisa lihat ya tabel yang udah kita buat kemarin, sini ada 3. Ada tabel bantuan, tabel ISP, dan tabel mahasiswa. Misalnya kita ingin menampilkan tabel mahasiswa dulu deh ya. Tadi perintahnya gimana? Kita select, terus apa yang kita mau tampilkan dari mahasiswa. Misalnya kita mau lihat dulu deh. Kalau misalnya kita mau lihat isi tabelnya langsung, misalnya di PG admin ini kita bisa juga klik kanan gini, terus view, terus pilih yang all rows. Nanti akan ada satu tabel di sini, satu tab baru yang menampilkan ini datanya. Di sini saya ceritanya udah punya 5 entry ya, 5 entry data. Dan misalnya gini, kita mau menampilkannya pakai apa aja tuh berarti. Misalnya kita bisa mengetikkan, misalnya contohnya kita bisa mengetikkan nama kolomnya kayak gitu kan. Ada apa aja gitu. Select name, itu ada apa lagi? Prodi, tadi. Terus alamat, kemudian nomor HP, terus juga nama depan, nama belakang, dan kota asal. Jadi temennya select adalah from. From-nya from nama tabelnya. Nama tabelnya itu tabel mahasiswa. Boleh pakai titik koma, boleh juga enggak sih. Kalau misalnya di sini bisa running aja. Bisa pakai klik tombol ini execute ya, atau pakai tombol F5 aja misalnya gitu. Coba kita jalankan. Oke. Di sini menampilkan semua ya. Kayak gitu. Kalau misalnya kita cuma mau menampilkan salah satu dari kolomnya aja, berarti kita bisa pilih salah satu kolomnya aja, misalnya name aja. Kita blok ya barisnya ini, terus tekan F5. Jadi kayak gitu. Atau kita mau nampilin semuanya tapi dengan tanda bintang seperti ini ya. Kita jalankan. Iya, kayak gitu. Terus yang selanjutnya misalnya kita pengen menampilkan mana anak aja dari mahasiswa yang tinggalnya di Jakarta misalnya gitu. Berarti select bintang from mahasiswa, pakai pengkunciannya menggunakan klausa where kota asal sama dengan Jakarta. Bisa lihat hasilnya, coba kita jalankan. Nah, kayak gini ya hasilnya, tampilannya. Di sini artinya kita select dari semua kolom gitu, dari tabel mahasiswa di mana kota asalnya sama dengan Jakarta. Jadi semua yang baris data yang kota asalnya Jakarta itu akan ditampilkan. Gitu juga kalau misalkan ini kita ganti misalnya dengan Bogor. Gitu.
maka yang Bogor akan tampil semua kayak gitu. Jadi kondisi ini dengan where ya, terus kolomnya apa, terus di sini ada operator nih, operator sama dengan dan nilainya kayak gitu. Nah, operator ini nanti bisa kalian ganti-ganti ya tergantung data dan kebutuhannya. Misalnya kota asal yang tidak sama dengan, bisa juga yang tidak sama dengan Bogor gitu. Begini. Nah, akhirnya tampil yang cuman yang Jakarta kayak gitu. Oke. Terus kalau kita mau nampilin dari apa namanya, dari tabel mahasiswa, coba kita lihat dulu di tabel mahasiswanya ya. Kita jalanin ini. Salah. Misalnya apa nih, kita mau nampilin apa? Kita mau nampilin mahasiswa yang jurusan INF gitu kan. Berarti pilih bintang apa? From mahasiswa where prodi sama dengan INF. Kayak gitu ya. Kalau misalnya kita mau ganti aja, misalnya mau ngelihat yang prodi INF ini alamatnya di mana aja gitu. Kita misalnya mau ngeliat alamatnya doang, berarti kita ganti ininya, kolomnya. Coba kita 5. Oh gitu. Ternyata yang anak-anaknya adanya di Meruya Jakarta, Depok, dan Tanah Serial. Seperti itu ya. Terus kita ini masih di operasi yang satu tabel ya. Kita coba select listing. Karena kita mau lihat dulu deh, kita coba pindah ke, ya nggak apa-apa, kita di tabel mahasiswa aja. Select listing misalnya, apa ya tadi atributnya, misalnya nama. Nama dari mahasiswa. Coba kita jalanin. Gak ada nama ya? Adanya NIM doang. Nama depan. Misalnya nama depan.
misalnya kita kasih kondisi where asal sama dengan Bogor. Nah, ini jadi 4 ya. Jadi 4 orang. Sebenarnya ini nggak begitu kelihatan kalau misalnya kita datanya sedikit gini. Jadi di string ini nanti kalau misalnya teman-teman punya baris data yang banyak, kemudian pengen menampilkan yang namanya nggak sama gitu. Itu jadi di string itu artinya berbeda. Jadi kalau misalkan ada data yang sama nanti dia di skip gitu kan ke data yang lain lagi. Kalau kita coba pindah ke tabel ini dulu ya. Pindah ke tabel bantuan ya, coba ya. Nah, di sini kan ada 2 nih. Yang NIM-nya J001 misalnya. Nah, kalau misalnya mau nampilin yang ini aja, apa namanya, pakai distinct gitu. Nanti dia J01-nya cuma, oke kita coba. Biar lebih paham. Select, distinct. Kita pengen nampilin statusnya misalnya. Pembantuan. Coba ya. Oke. Ini cuma yang berhasil aja. Kalau misalnya kita tampilin dari NIM-nya. Misalnya. Nah, ini nggak ada NIM yang berulang gitu ya. Jadi dia akan kayak gini gitu. Walaupun kalau misalnya kita lihat tabel yang keseluruhannya itu ada 4 baris data, tapi kalau misalkan kita pakai distinct ini kita bisa lihat yang bedanya doang gitu. Misalnya kita cuma pengen ngelihat dari data ini sebenarnya udah ada berapa sih gitu kan mahasiswa yang udah nerima bantuan. Oh, udah ada 3 gitu. Meskipun kalau kita lihat di data bantuan di sini ada 4 gitu. Tapi yang satu ternyata udah 2 kali misalnya kayak gitu. Itu kalau pakai distinct. Terus kalau misalnya kita coba balik lagi ya ke tabel, nggak ngetik, tabel mahasiswa. Wah, ini agak lola nih tiba-tiba sebentar ya. Oke, pro mahasiswa. Apa yang mau kita coba di sini misalnya tadi ada
Syntax order by ya. Kita coba order by misalnya berdasarkan apa? Berdasarkan abjad nama misalnya. Berarti abjad ini maksudnya. Abjad ya nama depan. Terus berurutan dari atas ke bawah ya. Ascending gitu. Ini kalau kita jalankan, nah sini lihat ya, nama depannya yang berurutan kayak gitu. Kalau misalnya kita ganti ini misalnya jadi nama belakang, nah, kan berubah juga urutannya. Jadi ini kalau misalkan kita di Excel mungkin kayak sorting gitu ya, order by. Terus untuk mengetahui misalnya kalau misalnya pengen tahu udah ada berapa banyak gitu, ada berapa banyak baris data. Ini saya mau ini juga apa namanya, salah satu fungsi lainnya itu namanya count ya. Kita bisa gini. Kita count terus pakai tanda kurung di sini. Kalau misalnya pakai tanda bintang berarti semuanya, atau diganti dengan kolom yang ingin dihitung gitu. From mahasiswa. Nah, ini ada mahasiswanya berarti recordnya ada 5 gitu. Atau kalau kita pengen ngitung mahasiswa yang tadi tinggalnya di Bogor aja gitu. Berarti kita tinggal tambahin kondisi aja kan ya. Where kota asal sama dengan X Bogor. Nah, ada 4 kayak gitu. Atau kalau misalnya kita mau tampilkan sebagai sebuah kolom baru, kita bisa tambahkan klausa ini S, misalnya apa, nama kolom barunya jumlah kota gitu. Nah, ini nama kolomnya berubah jadi jumlah kota gitu. Nah, kan ini kalau ini cuma nampilin jumlahnya aja. Kalau misalnya kita pengen nampilin datanya gitu. Kita pengen nampilin select font misalnya yang pengen kita tampilin apa?
misalnya kotak asal. Koma siswa. Terus kita grup by terus Indonesia. Bukan status. Apa? Kota asal. Sorry. Nah, kayak gitu. Kalau pakai count itu kita misalnya Bogor nih. Nanti akan hasilnya 4 doang. Tapi kalau misalnya kita group by misalnya. Nah, berarti oh ada yang beda nih. Misalnya yang 1 beda sama yang 4 beda kayak gitu. Atau kalau misalnya kita grup by yang lain juga bisa. Misalnya apa di sini? Grup by ini apa kira-kira hasil? Coba ya. Nah, kalau satu semua. Karena ini kan beda-beda gitu. Kalau misalnya ada yang sama gitu kan kayak tadi kota asal gitu, dia akan di sini mengelompok pada jumlahnya sendiri kayak gitu. Oke. Untuk yang satu tabel kayaknya cukup ya segitu. Ada yang mau ditanyain atau ada yang mau kita coba lagi? Cukup. Ya. Oke, kalau gitu sekarang kita coba sama-sama aja ya untuk yang misalnya tadi ada yang 2 tabel ya. Apa yang mau coba kita tampilkan misalnya? Ini ada tabel mahasiswa kayak gini dan tabel bantuan mungkin ya. Mungkin di sini ceritanya saya punya 4 baris data kayak gitu. Apa yang mau kita lihat coba untuk 2 tabel. Misalnya kalau di sini jelek misalnya. Oke. Maaf ya, ini agak lola komputernya tiba-tiba, saya kurang tahu kenapa. Pada tabel mahasiswa misalnya kita pengen nampilin mahasiswa dot apa misalnya tadi NIM ya, terus misalnya nama depan, terus misalnya dari tabel bantuannya kita mau nampilin
status. Oke. Adalah aja tadi mahasiswa, terus bantuan ya. Gimana? Yang sama di situ ada NIM ya. Oke, kita coba. Nah, kayak gitu. Kalau dari dua tabel, jadi yang ditampilin hanya yang NIM-nya mahasiswa ini ada di bantuan, kayak gitu. Kan kalau misalnya di mahasiswanya sendiri, harusnya ada 5 dan 10 kan ya. Tapi karena ini kita ingin menampilkannya yang ada di keduanya, gitu. Jadi ini hasil tampilannya. Sekarang mungkin kita coba misalnya kalau cara yang tadi yang ketiga ya. Ini kita sebenarnya siletnya sama aja. Silet. Misalnya masuk kita kasih X aja. X dot name misalnya. Terus nama depan. Misalnya tambahin juga nama belakangnya. Terus status. Prompt. Ini kita coba cara yang ketiga itu dari nama tabelnya kita ini ya, kita apa namanya, aliaskan. Alias
X. Salah. Tabelnya dulu. Apa nama tabelnya? Mahasiswa. Terus saya bantuan. On apa tadi namanya X ya, X dot nim sama dengan Y dot nim terus coba kita jalankan dulu. Ada yang error ya? Oh iya, ini nggak usah koma lagi. Seperti itu. Kalau kita cuma pengen nampilin yang namanya nama depannya abu aja, berarti tinggal tambahin kondisinya tadi. Where depan sama dengan Oke, seperti itu ya. Dari saya cukup jelas kan ya untuk yang kita mencoba dua tabel yang ini select-nya. Ini tuh kita select, terus dari nim yang ada di tabel X, nama depannya juga, nama belakang, status, dari tabel mahasiswa yang dialiaskan dengan X, lalu digabung dengan tabel bantuan yang dialiaskan sebagai Y di sini. Yang NIM-nya sama gitu. Kalau sini ditambahin lagi misalnya mau ngeliat satu aja kayak gitu, misalnya kayak gini kondisinya. Untuk kondisi saya ulang lagi ya, jangan lupa nih nama atributnya, terus operatornya dan nilainya kayak gitu. Oke, mungkin dari saya itu ya. Kalau misalnya ada yang mau dicoba lagi, boleh atau mau ditanyakan. Kalau sudah cukup jelas, mungkin saya kembalikan ya ini ke apakah Bu Meda sudah ada? Ibu, aku mau nanya. Boleh. Masih kurang paham sama yang inner join. Oh iya. Coba nih kita jalanin yang ini dulu biar lebih paham. Ini kan sama apa namanya?
sebenarnya yang ditampilin. Ini yang beda nama belakang. Kita hapus aja biar sama kan yang ditampilkan gitu. Terus kalau misalnya kita coba yang pakai inner join, oh iya, sorry ada where-nya. Nah, ini where kita hapus dulu. Ini ada name, nama depan, status ya, yang inner join. Kalau misalnya yang atasnya, sama juga. Jadi, inner join ini statement untuk menggabungkan gitu. Menggabungkan ini, apa namanya, tabel ini. Makanya di sini from-nya tabel, terus bantuannya kayak gitu. Jadi yang ditampilkan itu gabungan dari kedua tabel itu. Oke, terima kasih Bu. Oke. Oke, mungkin selanjutnya teman-teman bisa ini ya, dikerjakan yang ada di apa namanya, di Word-nya tadi itu. Kalau misalnya tentang insert, update, sama delete, perlu kita coba juga nggak? Kalau gitu saya stop share dulu ya. Punten, apakah Umeda sudah ada ya? Sedang ada? Ini masih di kelas sebelah ya teman-teman. Ya, Bu. Ya, Bu.
Ya udah teman-teman kita lanjutkan pengerjaannya ya nanti masing-masing gitu. Kalau misalnya ada yang mau ditanyakan selama jam praktikum ini, soalnya bisa ditanyain aja ya di grup WAG kayak gitu. Dari saya cukup sekian. Kita tutup kelas Zoom meeting-nya sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya ya teman-teman semuanya. Semoga sehat-sehat selalu. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih, Bu. Ibu. Ibu Zahra. Terima Iya. kasih, Bu. Ibu and all ya. Iya, Bu.